Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin. Amma ba'du. Apa-apa dan ibu-ibu jamaah tarawih di surau ayat Ganang ya Pak. Tolong ganti nama Pak. Tetap. Ada tambahannya. Baitus Salam. Nah, rumahnya keselamatan. Nah, rumahnya surau, rumahnya keselamatan. Nah, ayat Ganang tambah ayat Ganang ya Pak. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak boleh sehat? Alhamdulillah. Kepundan sampai kemari Pak? Sampai ya, sampai. Cuma agak lebih di apa Ustaz di pandai sikit agak bawah tu Ustaz agak peninjauan. Beda warna lebih itu. Tapi bagaimana keadaan awak kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kok sakit awak kadang itu Pak. Ada orang sakit dia sakit embo je. Kalau ada hari hujan dia hari hujan. Kok hari hujan kamari contoh begitu kan? Atau kok besok-besok hari hujan kamari dia hujan hari ba'ala hari hujan kau. Kalau panen hari de, wak ko panen lo hari ke, ko siang hari kan, wak sedang puasa. Sedang puasa, pas sedang mencangku hari panen de, panen hari ba cara ko, ya kan. Tapi dalam ajaran Islam kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kok panen saya hari tauri ba cara ko Pak. Kok hujan saya hari tauri kan dak lo rancak jadi. Makanya kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita akan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah mengajarkan kepada awak ada yang namanya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Itulah hablum minallah dan hablum minan nas yang kita kenal pada masa kini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kajian, ingat wajah Bu Pak. Bu, ingat Bu. Lah kabur dulu mengenai ibu itu kan. Sialah kau jangan takut tekan aja ibu tepat ni kan. Kalau ambo Pak Bu, tahun ke petang kalau tidak salah pernah kemari. Tahun ke petang, tahun kini basa boleh balik. Kalau namo payah mengai Bu. Namo ambo tadi disabut de apa de protokol kita payah nak nyebut nama ambo Bu. Muhammad Khalilur Rahman. Payah nyebut payah mengai. Payah mengai saja. Nyabuin apa payah lah ya Pak. Kira ada cara mudah step Bu. Itu lu tekan aja. Baca roh agak mudah mengingat nama Bu. Muhammad Khalilur Rahman ingat serti Bu. Kalau ingat arti besok kalau kau bersobok je jambu tahun besok mudah-mudahan insya-Allah. Aku bersobok je jambu tahun besok ingat saya payah menyebut nama ingat serti. Arti Bu Muhammad atau Muhammad anak. Muhammad Khalilur Rahman. Ar-Rahman lu. Ar-Rahman artinya Pak yang maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman itu artinya yang maha pengasih. Muhammad Khalil Ar-Rahman. Yang maha pengasih. Khalil gue lah Pak. Khalil gue arti Pak. Arti Bu. Dalam bahasa Arab ada orang kadang Pak Bu, ada menyebut nama Bu Khalil je. Ada yang manggil nama Bu Khalil, ada yang manggil nama Khalil gitu. Kalau dipanggilnya Khalil dalam bahasa Arab Khalil itu arti seketik. Dia cocok ke arti Pak. Muhammad seketik yang maha pengasih. Kan dah cocok kan. Kiranya dalam persoalan itu nak Khalil nama Bu dah kiranya namanya Khalil. Yang Khalil itu dalam bahasa Arab artinya kekasih. Muhammad Khalilur Rahman. Jadi arti Pak Muhammad kekasih yang maha pengasih. Kan itu jadinya. Jadi kalau dipanggil orang payah ibu mengingat Ustaz Khalil, ingat saya Ustaz kekasih. Itu cara mengingat ibu. Kalau asli Pak Bu, asli ambo dari negari Raraung. Tahun patang ambo bertugas di Puncak Alai. Tahun kini bertugas di Pandai Sikit. Acok keliling gunung kini leh. Tawaf ke sekeliling gunung Rapi. Itu yang terjadi pada masa kini. Itulah kenalan Bu, Pak. Ada nak tambahan rasul Pak? Status, nanti aku minta lo status sama masih SDS sama dengan sebelumnya, masih bujang. Masih bujang.
Itulah untuk perkenalan Bapak dan Ibu. Kita lanjut step tentang persoalan ajaran Islam. Karena tadi cerita lo seketik tentang persoalan zakat. Kita kait kalau kajian kita tentang persoalan zakat seketik. Kalau kita cari dalam satu minggu Bapak Bu, ada hari Senin sampai hari Minggu. Puncaknya hari kata Allah itulah yang hari Jumat. Dan ada dulu puncaknya bulan. 1 tahun 12 bulan. Dalam 12 bulan tu ada cik bulan yang menjadi puncak. Itulah bulannya yang kita rasakan pada masa kini. Bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan dikatakan puncak Bapak Ibu? Karena ada dua inti paling utama benar. Pertama, dosa kita diampuni oleh Allah sedar. Yang kedua, kok dapat kita malam Lailatul Qadar tu sama je 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa tu Bu? Berapa tahun? 83 tahun lah. Kisaran itulah. Sekitar 83 tahun kita beribadah. Bakal lamanya tu. Di bulan yang lain, bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, kita beribadah. Tak ada bersebut di bulan Syawal sampai Sya'ban tu malam Lailatul Qadar. Tak ada lah, ada bersebut sama janji Allah. Kata Allah apa Bu? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan je, imanan, penuh keimanan, wa ihtisaban, penuh perhitungan. Maksud perhitungan gua penuh dengan harapan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kece Nabi Muhammad. Oh, itulah yang dikece dari Allah, kecenya. Diampuni segala dosa dari yang dulu-dulu yang pernah ada. Tapi contoh aja Pak Bu, kalau misalnya kita berpuasa, niat awal kita berpuasa kok ndak untuk minta ampun kepada Allah kira ada. Niat kita, yo Ustaz, ambo teragak berpuasa kok ada gara-gara supaya six pack badan enggak ada. Kini one pack saja ada, bulik cik ketek saja gitu kan. Ada gara-gara berpuasa kok six pack badan dia nyawa kan. Petak-petak badan dia nyawa. Makanya ambo berpuasa caknya. Kalau lah itu ni awak Pak Bu, lah bisa tak diniatkan untuk mengampuni segala dosa jadi. Enggak, niat awal kan dari awal. Makanya model tadi kita berdoa kepada Allah dan kita utarakan niat balik untuk berpuasa di bulan Ramadan, masuk berpuasa di besok hari. Itu perlu niat kali pertama kali Bu Pak. Dan kita kalau misalnya berdoa di bulan Ramadan, tentu kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan je Pak Bu. Misal Allah Subhanahu wa taala magia tahu, yo pas bulan Ramadan buka diampuni dosa kita sadonya gitu. Itu kecalah nak. Kita minta kepada Allah tetapi nak dijabah doa awak dari Allah. Kalau nak dijabah tentu lain kata kabul doa awak yang dosa awak yang diampuni tadi. Enggak. Faktor salah satu penyebab doa enggak dia kabulkan itulah pertama sekali kecek Nabi Muhammad. Ada kisah dulu Pak, pas masuk Nabi Muhammad orang berjalan naik untuk lelatih badannya berhentinya. Nampak dia Nabi. Pas berhenti itu tu, keceknya, ya Rabbi, ya Tuhanku, minta rezekinya, minta yang lain-lainnya. Dia minta kepada Allah. Tu kecek Nabi Muhammad, mat'amuhu haram, kecek Nabi. Yang nyo makan haram. Mashrabuhu haram, yang nyo minum haram, kecek Nabi. Malbasuhu haram, yang nyo pakai haram, kecek Nabi. Wa ghuziya bi haram, dan nyo dinafkahi, dia makan jo haratu haram. Fa anna istajabu li zalik. Ba'alulah caranya untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang jadi masalah Pak. Pada masa kini kalau misalnya Ustaz dulu ambo pernah makan yang haram agak sangin. Atau awak ragu yang awak makan gua halal atau haram, ba cara membersihkannya Pak? Bercuci. Tobat. Lah siap tobat tadi bagaimana Pak? Kiranya ada cik salah satu caranya. Misal awak makan, awak minum air, awak makan nasi. Pas dimakan tu jadilah daging. Tentu daging tadi, daging yang jadi dari makanan tadi kategori haram. Apa cara membersihkannya? Itulah salah satunya dengan kajian kita tentang persoalan zakat tadi. Zakat pembersihannya Pak. Apa maksud dari zakat?
Zakat go dari segi bahasa artinya zakat. Dari segi bahasa menurut ulama artinya tumbuh, suci dan berkah. Yang mana maksud dari zakat itu adalah untuk mensucikan. Kalau zakat fitrah atau yang akan dibahas misalnya besok, zakat fitrah itu untuk mensucikan diri awak. Kok ada yang tak makan dek daging-daging awak gua seketik yo agak-agak kecil tadi, agak ragu awak ke makan gua aja. Awak makan yo kiranya yang salah atau makan awak. Cara memberasihannya tu salah satunya dengan persoalan zakat fitrah tadi. Diberasihan diri awak ketika zakat fitrah tu. Makanya hukum zakat fitrah dalam ajaran Islam hukumnya wajib. Wajib pak. Kadang ada orang macam dia tidak salah dibayar zakat batu. Yo ambo kan payah gini kau. Padahal hukum zakat fitrah wajib main. Wajib untuk diri kita masing-masing. Tujuannya untuk memberasihan awak supaya kita terhindar dari makanan-makanan yang halal, yang haram, supaya kita terhindar dari doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kok dikabulkan doa awak dari Allah, ya Allah, dia ampunan. Dikabulkan ya Allah. Kan sesuai jadinya. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hamba-Ku yang bertanya kepada engkau Muhammad, kata Allah, anni fa inni qarib, hamba ku dakik kata Allah Subhanahu wa taala. Uji berda'wat da'i iza da'an. Aku jawab permintaan orang-orang yang berdoa kamu. Tapi ada doa gue yang tidak dijawab, yaitu doa-doa orang yang ketikunya makan makanannya haram, minum minuman haram, hanya pakai pakaian yang haram. Cara membersihannya salah satunya dengan persoalan zakat. Ustaz, kalau nak dibayar zakat bahannya, agar itu jadi leh. Tak dibayar zakat hukumnya wajib. Kalau dalam hukum Islam Pak Bu, ada 5 hukum. Pertama wajib, yang kedua sunnah, mubah, makruh sama haram. Kalau wajib mungkin kita semula tahu. Ketika kita karajon bapa halo, kita tinggalkan dosa. Kalau awak bakarajo dosa sisi sado, tentu kita akan masuk neraka. Sanksi orang tak mau membayar zakat Pak. Ada dalam hadis dikatakan, diceritakan di Nabi bahwa orang yang tak mau membayar zakat fitrah besoknya tiba di akhirat kok masuk ke dalam neraka, tiba di neraka tadi Pak Bu. Berubah harta yang tak nyawa dia zakat tadi koko berubah menjadi belah. Hanya patut orang tadi dia leh. Dek kerana apa? Zakat tadi ndak dibayar. Ambo zakat yang ndak bagi petang tu. Sebab zakat go Pak, de orang awak kadang salah pemahaman. Contoh, ada zakat mal, zakat harta. Pitinyo ada 100 juta. Ketika piti ada 100 juta go keluar zakat 2,5%. 2,5% dari 100 juta berapa? 2 juta? 2.500.000 gadang atau kita itu Pak? Gadang atau kita itu Pak? Kalau dibanding 100 juta tentu keteknya itu kan. Tapi kalau ada kerja kini, ayo gadang rasus itu kan. Tapi contohlah kita kalau agia piti 2.500.000 ke orang, pas kita agiakan ke orang tadi agak barek atau ringan rasus? Agak barek stek. Karena kita menganggap yang piti 2.500.000 masih milik awak itu. Tapi kalau kita memahami yang 2.500.000 tidak milik awak, mudah saja kita magian. Contoh, kita punya ondah. Contoh kita punya ondah mari. Kira ondah gogo, ndak awak yang punya. Awak solang lu ke orang lain. Kira pas diminta ada orang tu kita bagian beli ondah tadi. Berang awak ke orang yang meminta ondah tadi tidak. Tidak. Sonang saya tiwak malepehnya karena ndak ondah awak dah. Aman itulah dari segi pitih tadi Pak. 100.000. Contohlah ada orang awak contoh gini Pak. Ada pitih 100.000. Hilang 100.000. Hilang 100.000 Pak. Yang diingat ada orang awak pitih 1.000 yang hilang tadi atau pitih 99.000 yang masih ada? 1.000 yang hilang. Hati itu monde je tadi lihat cerita. Kau ada lah pitih 1.000 tadi. Pas pitih yang buat 1.000 mah. Mungkin itu yang tahu yang ada Pak. Tapi dalam ajaran Islam, ketika dalam persoalan 100 juta tadi, aduh piti itu ndak piti awak aduh kecewa. Itulah piti zakat tadi. Yang orang awak masih pandang ayo piti ambo kemah aja. Harus ndak diagian misalnya orang lah diagiakan ke orang tukang zakat contoh diagiakan kira orang zakat tadi lah dibagikan. Awak minta diagiakan ke tetangga awak mana. Tetapi orang lain tadi itu diagiakan ke tempat orang lain.
Berang awak, batu berang. Ayo, piti zakat ambo mengadak di lagi yang kata tetangga ambo je. Apa padahal dalam persoalan itu, itulah kewajiban dari amil untuk melaksanakan tugasnya leh. Yang kita yang lah membayar zakat, jangan kita pikir tu piti awak je lah gitu. Itu piti, dan kalau awak makan piti itu, atau akan menjadi ulah awak ketika di akhirat. Supaya tidak menjadi ulah, kita lepen salah. Karena itu nak piti awak. Itu yang kita pahami pertama sekali. Supaya apa bu, kalau awak membayar zakat fitrah besok tidak borek rasa deh. Kadang awak dapat dalam sebulan go berpuluh juta, apalagi kok misalnya tomat algo mahal. Sayur mana kini gua. Kalau sayur mana kini yang mau di Pandai Sikit di Kota Baru agak payah sayur gini bu. Kan naik harga sayur gini kan? Naik harga sayur gini. Siku murah siku. Dekat situ agak mahal siapa? Oh siku nak jalan. Oh siku nak laku dong. Di situ payah itu kan. Ba payahnya. Contoh dia apa pak? Pai yang bojo pak jorong waktu itu sekali berjalan kan, nyokecen payah sayur kini go aja. Ba payahnya, aduh anu mau sayur yang ndak bunga yang seledri. Nah, seledri yang seledri itu tuh ditanam di orang kiro datang ke pundan lebih. Itu mengundang jadi leh. Apa ya sayur risiko apa ya sayur situ pak? Asiko murah nak laku kiro. Bah pedo murahnya. Tapi dalam persoalan piti kok banyak piti awak, kok sakit piti awak pas sedang banyak tadi. Misal dapat harga tani sedang harga tinggi-tinggi dapat 10 juta. Kira pas lo kamu membayar zakat fitrah mana tadi. Zakat fitrah kan 3 tingkatannya gini kok. Yang paling pertama sekali 45.000 zakat yang paling tinggi. Yang di bawah tu 40 lah. Yang di bawah tu 35. Yang kualitas pertama Pak, Bu. Kualitas pertama 45, yang kedua 40, yang kualitas ketiga 35. Kualitas itu tergantung kepada yang kita makan sehari-hari. Nah, tapi dalam persoalan itu Pak Bu, kalau ragu misal contoh di Pandai Sikit, go ada juga perangai apa-apa tu. Yang mau biasa kualitas 3 ni makan ya aja. 35.000 contohnya kan. Tapi yo dek kabar zakat go ambo agilah balabia stek boleh tidak Pak? Boleh tidak? Dapat tak balo? Dapat balonya kita. Tapi itulah yang kita pahami. Kalau balabiah ndak ada kok berkurang itu yang menjadi masalah dah. Kalau berkurang itulah yang jadi ulahnya besok. Sehingga supaya ndak menjadi ulah, kita bayarlah zakat. Kan itu jadinya. Apa cara membayar zakat go Pak? Kadang banyak orang yang lupa. Banyak lupanya kecek Allah dalam surah Al-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhu wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambil piti orang-orang yang zakat tadi itu tutahhiruhu wa tuzakkihim biha. Yang gunanya piti orang ambil zakat tadi itu untuk mensucikan dan membersihkan harta tadi je. Wa shalli alaihim, dan doakan inyo. Yang payahnya baalasnya lagi piti zakat ayalah makasih itu saja. Padahal ada cik lain perintah dari ayat, tu doakan orang yang bagi zakat tadi. Desa panjangnya doa, ada doa yang paling mudah Pak Bu. Ada doanya Allahumma salli alaihi wa ala ibnatihi. Bisa ayo itu. Artinya ya Allah agilah keselamatan untuk inyo dan keturunan inyo. Tak payah awak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja kita doakan inyo. Itulah perintah dari ayat. Sehinggonya kok bisa awak yang mengagiahkan zakat tadi ada pengurusnya di situ, kita serahkan ke pengurus dan kita bagi-bagi surang. Kok kita bagi surang, siapa akan mendoakan jadi boleh. Itu pertama kali. Misalnya bagi, ayo Bu, ikut zakat dari ambo pribadi je. Yo makasih je. Kalau misalnya nyelai tahu ya tentang persoalan doa tadi, ayo lah doakan. Kalau tidak ikut Pak. Ayo makasih itu. Ayo sama-sama Bu, atulah payo lah. Itu jadi lah. Ditambah celai dari segi ayat. Kata Allah, khuz, ambillah je. Saya akan ambil tu. Awak magiah orang Pak, nak ambil kan? Saya yang ambil tu makanya ada yang namanya amil zakat namanya dalam ajaran Islam. Aku ada petugas-petugas yang kamu pun zakat di siku. Yang petugas itu kok cuma minta zakat kawak, jangan kita berangan loh. Jadi sampai itu, mengapa minta ambo bagadal bukan pitih awak sebenarnya. Jadi tugas amil ada orang kamu minta zakat kepada awak itu sebenarnya untuk menyelamatkan awak tu Pak. Menyelamatkan bah, katiko piti itu nak piti awak tapi kita anggap piti awak, itu yang jadi masalah. Tiba di akhirat jadi ulah. Supaya nak jadi ulah, diselamatkan awak diambil tadi. Diambil, diselamatkan diambil tentu awak mengucapkan terima kasih gitu.
supaya si harta kita menjadi harta-harta yang selamat. Apa laba rahsia diri awaknya Pak? Laba rahsia diri awak dari apa tadi? Misalnya ada ragu-ragu seketik dari mencari rezeki tadi, berahsianya bisa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah, senang tidak ada hati Pak? Senang. Tapi kadang dia tanya ke Pak, Ustaz, ada orang goce, orang tadi inyo tahu Tuhan Allah, meminta kepada Allah dikabulkan oleh Allah, tapi tidak pernah bayar zakat, tidak pernah solat, tapi doanya dikabulkan oleh Allah. Apa cerita itu Pak? Ya Allah, agi ambo piti banyak kecil ya kan? Agi ambo piti banyak berlimpah, tapi solat tidak pernah ada, puasa tidak pernah ada. Tapi dia tahu Tuhan Allah kan? Tapi tidak pernahnya meminta, tidak pernahnya solat, tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi doa dikabulkan oleh Allah. Cemburu itu tidak Pak? Seharusnya cemburu. Tapi kalau dalam persoalan hukum, harusnya kita bahagia Pak. Batu bahagia tadi. Karena dalam ajaran Islam ada sifat Allah yang ada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia dia Allah tu tentu Allah sayang lah kan itu jadi ya. Makanya Allah tu Maha Pengasih. Ada orang payah biti, orang pun beragama Islam. Makanya nak tahu Tuhan Allah dah. Ada lagi bau sahurnya banyak pitihnya. Itu tanda Allah bah. Allah bahagia baru. Alun tanda Allah penyayang lah. Itulah rahmannya Allah untuk seluruh makhluk yang ada di dunia. Tapi rahim Allah itulah yang dikhususkan kepada kita umat Islam yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo dia dikabulkan permintaan dari Allah, tetapi Allah tidak sayang agunnya. Bah contohnya Pak, yang dia doanya tetapi Allah tidak sayang gini. Itulah iblis. Bah iblis cerita. Inyo meminta kepada Allah. Pas disuruh keluar dari sarugo, iblis go tahu Tuhan Allah. Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun gitu iblis. Tuhanku agi ambo tanggungan sampai hari manusia dibangkitkan. Iblis tu hidup nak sampai kini. Sampai hari kiamat. Hidupnya tandanya doanya dikabulkan deh Allah. Cie perangai iblis Pak. Ndak amunya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sama perangai awak sama iblis tadi doa meminta kepada Allah yo, tahu Tuhan Allah yo, dikabulkan di Allah yo, ndak pernah beribadah kepada Allah yo lo, kan sama awak, sampai sama sama iblis. Beda awak sama yang lain sama iblis tu cie saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita menyembah dan kepada Allah lah kita meminta. Jadi tidak boleh awak sekadar menyembah saja, tapi meminta kepada dukun misalnya, meminta kepada pohon misalnya. Itu tidak boleh ada. Atau kita menyembah, kita nak menyembah tapi tetap meminta kepada Allah, tidak boleh ada. Makanya di surah Allah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita menyembah. Itu intinya mana? Sehingga dalam persoalan itu Pak Bu, ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah, agi ambo piti banyak tapi nya pernah tak dalam beribadah. Jangan sampai lo cemburu awak. Sebab iblis akan golaknya. Tibu ni neraka besok kan agak iblis asal raman perangai awak. Tapi masih tetap bahagia aja iblis Pak. Bahagia iblis, agak iblis besok tibu di neraka. Angku dari dunia langsung masuk ke dalam neraka nak aja. Yo aja. Ambo masih elok estate je. Wah tu elok estate ambo pernah masuk surga je. Aku dari dunia langsung saya masuk neraka je kan. Perangai awak sama tapi hasilnya beda seketik. Yang iblis lah pernah masuk ke dalam surga, yang kita belum pernah lah. Sehingganya kok sama perangai awak sama iblis masih akan tetap menggolak awak. Itu jadinya lah. Sehingganya atas dasar itu mari kita sadar balik. Pas bulan Ramadan gua adalah bulan diampuni segala dosa. Bulan puncaknya. Mari kita kajar je. Supaya berahsia diri awak, supaya awak dikabulkan di Allah Subhanahu wa taala, itulah kita berahsia diri awak. Cara memberahsiakan diri itulah dengan membayar zakat fitrah. Jadi pemahaman awak membayar zakat fitrah go bukan beban, tetapi untuk menyelamatkan awak hidup di akhirat besok. Itu yang kita harapkan Pak. Kita lanjut step Pak Bu. Sebenarnya tadi pas bagian awal-awal biasanya target ambo tiap hari go judul beda-beda. Kalau malam tadi ambo kajian tentang orang tua dan anak. Kini takana ambo sebenarnya tadi itu tentang persoalan pedonya kaitan dengan tentang zakat seketik. Tentang persoalan malaikat yang menangis, tertawa dan terheran-heran. Pernah nangis satu Pak? Malaikat menangis.
Malaikat golak, malaikat heran. Pernah nangis satu alun le? Alun le bu. Tu kita tambah ke kayak cerita seketik gitu. Bagaimana itu? Kiranya pernah kejadian sekali. Kalau malaikat senyum, mungkin acok kita dengar. Contoh malaikat senyum. Pas Nabi Isra dan Mi'raj, pas Nabi Mi'raj ke atas langit, bersabuk sama malaikat, senyum malaikat sedo. Kecuali seorang malaikat. Satu malaikat. Tu malaikat Malik. Penjaga pintu neraka. Batu bersabuk sama Nabi Muhammad, pun ikut sih. Yo, anak hilang rasa senyumnya kepada Nabi. Dia gara-gara apa? Takutnya nyom mencari siksaan di neraka. Sehingga malaikat gua ada yang senyum, ada yang data saja, ada yang mungkus seram. Nah, tapi ada kisah cik pak yang malaikat tadi gua, ada pernah malaikat gua galak, ada pernah malaikat gua menangis, ada pernah gua malaikat gua tak heran-heran. Apa contoh malaikat gua pernah galak? Nah, malaikat contohnya kita contohin cik malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat apa pak? Malaikat mencabut nyawa. Yang malaikat pencabut nyawa gugur pernah nyogalah ditanya itu dalam kitab Tazkirah yang karangan Imam Qurtubi diceritakan itu. Allah bertanya ke malaikat Israel, pernah tak engkau galak-galak ketika mencabut nyawa? Pernah. Pas bila tu? Kiranya ada orang di atas dunia gue hidup saja. Ketikanya hidup di atas dunia gue berencananya untuk hidup selamanya. Seakan-akan hidup selamanya padahal hidup sementara. Contohnya berencana selamanya, ambo tahun kesekian ambo akan mendapatkan itu, tahun sekian ambo akan mendapatkan itu, tahun sekian ambo akan sampai ke situ. Tapi tidak ada dibarengi dengan insya Allah tadi, atas izin Allah tadi. Kalau tidak ada mana itu tentunya berencana. Misal direncanakan tahun 2025, tanggal 1 Januari tahun 2025 ambo kapai ke Pantai Padang. Rencana mana itu tak? Kiranya tak pakai izin Allah Subhanahu Wa Taala. Siap itu kiranya tanggal 31 Desember dijapit di malaikat. Pas menjapit orang yang mana itu tadi, cik malaikat, ayo berencana apa tangan? Besok kapai gua akini ke meninggal. Dicabut di Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah salah satu rencana kalau nak dibarengi di Allah, malaikat akan golak jadinya. Mana itu pula dalam persoalan ibadah pada masa kini Pak Bu. Ibadah pada masa kini, kita pas bulan puasa, Ustaz kan masih ada bulan puasa di tahun yang akan datang. Kan itu. Jadi kalau kini saya ambo dia masih muda contohnya, atau umur ambo masih 30-an, alun lah 60-an lah Ustaz. Alun lah 70-an lah itu. Contoh tak bayang mana itu ah. Alun 70-an lah, jadi kan masih ada tahun-tahun yang akan datang. Tahun akan datang setelah kita tobat banyak. Aku sampai kau indah. Tu golak malaikat jadi leh. Kita rencanakan tahun besok kita akan bertobat. Akhirnya pas bulan Sa'ban awak sedang mancang contoh pas sedang mancang atau pancang ular. Ada gigi awak meninggal awak satu leh. Apa sama meninggal tadi? Galak-galak malaikat jadinya. Batu awak berencana taubat di bulan Ramadan tahun akan datang. Akhirnya apa sebut? Makanya dek gara-gara itu kok kini masih ada lah sekitar seminggu lagi ya Pak. Seminggu lagi kita berpuasa. Kita harapkanlah mudah-mudahan diampunilah dosa kita oleh Allah. Dan kita harapkan masih ada tahun yang akan datang. Kalau kita kira-kira masih ada tahun yang akan datang, meninggal kita bisa malaikat galak jadi. Ada cik lain kisah, malaikat kau menangis. Banyak menangis Pak. Itu dua kisahnya tu. Ada cik lain yang diceritakan yang mencabut nyawa ibu-ibu yang kemalahian di padang pasir. Itu kisah yang pertama. Yang kedua kisahnya inyo malahian di laut. Tenggelam di laut meninggalnya. Itu dicabut nyawa dek malaikat maut. Tapi yang kita ambil contoh kisahnya kini di padang pasir. Tak ada orang sekeliling tu. Kira mak aku mengandung. Lah ke malahian lah. Pas malahian mak meninggal, tentu anaknya hidup. Ketika anaknya hidup, amaknya lah meninggal, orang sekeliling tak ada menangis malaikat maut itu. Batu, sialah kamu menyelamatkan inyo kolej. Menangis malaikat maut. Akhirnya lah siap itu beberapa puluh tahun siap itu pas lo nyo akan mencabut nyawa lo lihat. Kiranya itulah nyawa yang membuat malaikat maut terheran-heran. Batu terheran-heran. Ipas nyo kapai karo mencabut nyawa tadi. Kira cahaya di orang tadi itu beda warna putih. Kok beda putih aku kecek malaikat tadi. Ambo biasa mencabut nyawa orang, yo kok misalnya kalam atau kok abu-abu atau putih-putih biasa saja. Kok putih mana Allah agak. Heran malaikat maut.
Sehingga tetap dicabut atau satu ditanya oleh Allah. Heran tak saya? Yo je. Bah kiranya herannya Pak. Kiranya salah satu faktor penyebab inyo heran kece Allah itulah anak yang meninggal tadi, itulah yang dicabut nyawanya ketika yang bercahaya tadi. Yang engkau menangi kece Allah Subhanahu wa taala kepada amak yang dia pun tadi. Padahal kamu yang akan menjaga anak yang lahir tadi. Sehingganya meninggalnya anak yang tadi itu menjadi seorang ulamanya, menjadi orang yang eloknya di tengah masyarakat, cahayanya kadang. Ketika cahaya kadang tadi itu tuh malaikat tak heran. Jadi yang kita harapkan salah satu kini Pak Bu kok meninggal awak, kita harapkan malaikat galak kepada awak atau malaikat heran kepada awak. Malaikat heran ancanya. Batu ketika malaikat go heran, itulah yang terjadi tadi. Bercahaya awak. Apa salah satu cara untuk mendapatkan cahaya tadi? Dosa awak tampuni. Dosa awak tampuni itu pertama. Yang kedua ibadah kita seakan-akan 83 tahun. 10 tahun salah contoh Pak Bu. 10 tahun dari kini contoh sampai masa yang akan datang insyaallah lah. Bahasa Bu kita sama malam Lailatul Qadar selama 10 tahun tadi. 10 kali 83 tahun. Berapa tahun tu Bu? 830 tahun. Seakan-akan kita beribadah 830 tahun. Kok misalnya dapat kita malam Lailatul Qadar. Dosa kita diampuni oleh Allah malam Lailatul Qadar di dapat anda awak. Alaikas sanang hati awak jadi. Sanang. Baca ayo ndak awak meninggal jadi. Baca ayo. Sehingganya pas baca ayo tadi itu tu malaikat maut, amba aku bisanya percaya mereka guys. Akhiran malaikat maut jadi. Kalau lahiran malaikat maut Pak Bu, itulah yang terjadi siap ini. Kecil Allah. Yang Allah waktu muka menciptakan manusia, kecil malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dimah. Apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi itu tu orang yang akan bercokak taruhi saja. Orang yang akan menumpahkan darah taruhi saja. Batu orang bercokaknya intinya saja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ambo kami malaikat itu kan selalu bertasbih kepada engkau. Tak cukup dari kami saja doa kecil malaikat. Kecil Allah pada bagian ayat akhir ayat inni a'lamu ma la ta'lamun. Ambo lebih tahu daripada engkau malaikat kecil Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berhasil awak meninggal tadi Pak, berhasil kita meninggal, kira percaya meninggal kita tadi. Heran malaikat maut, itulah dikecen Allah tadi. Itu Allah penyombong. Itulah patang tu berkecen kan yang manusia gua akan menimpahkan darah di muka bumi, anda kiranya. Ternyata ini babu elok di atas muka bumi gua aja. Itulah membuat malaikat terheran-heran dan Allah bisa menyombongkan diri. Kalau Allah menyombongkan diri boleh ya Pak, tapi kalau misalnya kita menyombongkan diri tentu tidak boleh. Itulah kisahnya. Ada malaikat tadi, 3 intinya, malaikat manangi, malaikat galak-galak, malaikat tak heran-heran. Jadi jangan sampai kok meninggal awak besok malaikat galak awak. Kita menangi mencelik muka malaikat, yang malaikat galak-galak mencelik awak. Kok menangi kalau ada orang galak tu, contohlah mana pocong lah contoh orang. Pocong galak awak atau kuntilanak galak awak, ba ada Pak takut awak jadi. Takut awak jadi kan. Tapi kalau misalnya malaikat go heran tapi senyum pas awak mencabut nyawa awak, tentu bahagia kita menceliknya. Jadi untuk itu dasarnya inilah kita harapkan mudah-mudahan bulan Ramadan itu bulan yang terakhir. Kalau bersobok di bulan yang akan datang di tahun mendatang, bulan Ramadan mendatang, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita anggap ibadah kita kini adalah ibadah yang terakhir. Sehingga kok bisa sampai akhir Ramadan bisa rami juga lah surau kita hendaknya. Akan itu yang kita harapkan. Jadi sebelum kita sudahi Bapak dan Ibu, ada nak rasanya sebelum kita agi kesimpulan, ada nak rasanya dari Bapak Ibu yang ragu terhadap penjelasan apa tadi? Ada tak Pak? Penjelasan itu Pak, pertanyaannya mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan tiga. Ya. Ada yang kadang ada yang tahu. Ya. Ada sebagian masyarakat boleh melakukan dia kayaknya dan ketiga Pak. Yang ketiga. Iya. Baru yang itu. Jadi gitu Pak Bu. Misal ada masyarakat memang karena kebutuhan hidupnya. Gara-gara kebutuhan hidupnya memang barang kualitas kategori nyonya. Memang keadaannya seperti itu, boleh tidak? Boleh. Bolehnya itu Pak. Kalau memang keadaan itu, yang payahnya keadaan Pak, orangku kayu kadang
Barenya biasanya makan bare kualitas 1, akhirnya bayar kualitas 3. Itu kanainya. Batu kanai tadi harusnya kualitas 1 yang bayar, tentu saketeknya membayar zakat baru. Aturannya misal kok berkurang 2.000 berarti hak orang lain masih ada 2.000 alun tak bayar aja lain. Tapi kalau misalnya kehidupan awak memang seperti itu. Iyo makan nambo sedang apa ya start di alai je kan. Kita tetap magiakan yang kualitas ketiga. Boleh tidak? Boleh. Kalau kita agiah yang lebih dari itu boleh tidak? Boleh juga. Karena niatnya pertama sekali membayar zakat fitrah, kalau berlebih pahala sampainya tak? Sampai kepada Allah. Karena zakat gua Pak Bu, ada lingkaran, ibaratnya mau di lingkaran gua. Yang paling godang itulah sedekah. Yang ketik dari sedekah itulah infak. Yang wajib, ada sedekah wajib, ada infak wajib, itulah yang namanya zakat. Itu wajib. Bapak. Masalah zakat atau tiga. Per tahun kah atau per panen? Per tahun atau per panen? Kedua bisa Pak. Keduanya bisa. Bah caranya per tahun sama per panen. Kalau per tahun dalam fikih itu itulah orang berdagang. Per tahun. Tahun itu tuh tahun Hijriah atau Masehi Pak? Hijriah. Kalau Masehi nya berkurang 1 tahun bisa. Karena ada sabale hari kebisan. Makanya ada maksudnya kalau orang berdagang per tahun. Kalau per panen contoh Pak. Berapa tadi? Misalnya tanam untuk tomat. Ya. Yang otomatis sekian dapat. Ya. Itu kan keluar 25%. 2,5%. Ya, kalau 2,5% kalau perdagangan Pak. Kalau pertanian, kan itu. Misal sawah, kita anggap sawah padi. Padi itu kalaulah sampai kisaran 520 atau 600-an petang tuh. Yang 520 kilo tadi itu tuh lah sampai dari sekian panen awak. Itu 5% kalau misalnya awak magianya pakai pitih. 10% kalau awak magianya dari air hujan. Ndak ada awak mengulang biaya dah. Jadi beda hukumnya Pak. Yang cie pakai zakat per tahun, itulah kalau perdagangan. Yang cie lain per panen, itulah kalau yang kita usahakan. Ma dalilnya itulah dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah juz kedua ayatnya 100 berapa tu? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang elok-elok engkau usahakan. Maka sebetung apa yang engkau usahakan. Kiranya pada masa dulu Pak. Nah, pas masuk Nabi sampai masuk ulama-ulama salam mode Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu ada ndak orang YouTube Pak? Orang kerajanya jadi YouTuber. Atau ada ndak orang kerajo di kantor? Ndak ada dulu orang. Yang ada kerajo orang biasa batani cek, berdagang cek. Maka zakatnya dua itu. Kini kan kalau misalnya zakat profesi gitu orang kan. Bakok bisa lo kalau zakat pada masa Nabi ndak ada. Yang kerajo pada masa Nabi dua tu saja. Batani cek, berdagang cek. Makanya orang berdagang tadi itu tuh dia ketentuannya per tahun. Kalau batani 1 kali panen kalau sampai. Kalau tidak sampai, ya awak sekali panen gogo 100 kilo nya. 100 kilo tu sampai leh. Berarti lu wajib kita mengeluarkan zakat. Itu Ustaz. Sebentar kan ada pertanyaan 100 kilo. Ya. Sedangkan 100 kilo itu artinya tinggi. Contohnya 100 kilo lado. Sedangkan harga lado 50.000 atau 20.000. Ya. Berarti kan sekian kilo. Ya. Dalam 1 juta itu kan 25.000 kan. Iya, iya. Perhitungan itu lain apa di tahun masyarakat. Nyagi ko Pak Bu. Kalau kita lihat, kan mana tadi yang dari segi ulama fikih pada masa dahulu, inyo mentuangkan dari segi persoalan zakat bare yang kita makan. Lalu ba'ala ko batanam lado, batanam tomat, batanam buncih gitu kan. Itulah terjadi khilafiyah dari segi ulama jadi. Ada ulama mengatakan ya zakat juga untuk makanan pokoknya aja. Ada ulama yang mengatakan untuk makanan pokok, makanya bare atau gandum, itulah wajib keluar zakat. Tapi kalau bertanam tomat, ewa itu tidak keluar zakat do kecil sebagian ulama tadi. Tapi ada juga sebagian ulama kini yang mengatakan kalau misalnya awak magia zakat gogo bisa ate nama usaha manusia kecilnya. Kalau dihitung-hitung pitihnya sampainya dalam 1 tahun tadi itu sekian juta. Kalau hitungannya per tahun kalau ambil bisa jo atau setiap kali panen bisa jo. Ba caranya hitungnya Pak, kita hitung bareh pada masa kini. Misal harga bareh, misalnya kok 520 kilo berapa juta contoh sebulan. Misalnya sekali panen.
Akhir awak sekali dapat dalam sebulan tadi itu tuh 10 juta. Dapat 10 juta dalam sebulan, dihitung-hitung kiranya memang ialah bisa awak mengeluarkan zakat go. Kalau dari segi ulama yang cik. Kalau ulama yang lain, you nak akan keluar zakat dah saja. Wah tu, yang tanam bukan makanan pokok aja. Itu ulama yang lain. Itu makanya terjadi khilafiyah. Ayat kita memilih yang mana? Jadi besok kadang ambo kalau lagi ceramah itu Pak Bu, itu tergantung apa sama ibu leh. Kalau apa ibu nak kabar zakat seumur hidup, ada caranya aja. Apa ibu kalau niat zakat seumur hidup adalah caranya aja. Tapi kalau nak kan niat zakat seumur hidup, tentu pertama sekali jangan kita menjadi orang kaya. Itu pertama kali. Kalau nak kabar zakat seumur hidup, yang kedua, kita ambil ulama yang mengatakan model tadi. Yo awak kan tanam ada tomat ya. Yang ulama mengatakan makanan pokok, tomat gua nak makanan pokok ada. Meskipun 100 juta nah awak sekali panen contoh orang akan tak makan pokok do alhasil anak keluar zakat do kecil ulama tadi sebagai ulama ketek. Tapi ada dulu ulama yang ngecen ini tetap keluar zakatnya karena berdasarkan dari ayat tadi. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari apa yang engkau usahakan dan usahanya itu yang elok-elok. Kok maliang awak dapat maliang 100 juta awak zakatkan ke itu tak bisa tu. Tapi kalau misalnya dalam persoalan tanam tomat kan halal kerja tadi itu. Min thayyibati dari yang elok kita usahakan. Infakkanlah dan infak yang wajib itulah zakat tadi. Jadi itu tergantung awak jadilah. Kalau kita ambil ulama yang nak kamar zakat seumur hidup, kita bisa nak kamar zakat seumur hidup. Kalau zakat itu ulama dulu atau tidak. Itulah yang terjadi pada masa kini. Ya. Jadi langsung 10 jadi keluar atau 5 juta keluar. Itu kalau dalam persoalan itu Pak, misal dalam persoalan zakat dagang. Dagang. Itu bruto Pak, bruto. Bruto itu kotor. Berapa kotornya itu kan? Misalnya kalau makanya dari segi pemahaman orang kan ada orang punya ruko. Di ruko tadi itu tuh kironya lah 1M di ruko. Di sakua ada 100 juta. Itu berapa kamu dengan zakat? Gitu itulah. Kok misalnya yang dari segi pedagangan tadi 2,5%, 2,5% dari 1M tambah 100 juta tadi. Karena itu yang dari segi bruto bukan neto. Kalau berhasil Pak, contoh, yo ambo kemagian nafkah bini ada 5 ya, ndak ampe. Bini ada ampe, yang cik minta 25 juta surang, tentu nak kamu zakat gitu jadi leh. Nak kamu zakat jadi Pak. Atau anak banyak, anak 10 contoh aja orang. Anak 10 kada geko. Atau yang dakwa piti 10 juta berhasil leh. Kalau berhasil itu nak pernah berzakat. Makanya yang berzakat tadi itu bruto Pak. Kotornya berat kumpul sedua tu. Itu dituang. Tadi Ustaz. Mungkin di waktu itu kan bertanya. Ya. Karena satu bidang itu kata Pak Sadi tanaman kan. Iya. Jadi itu cara itu zakat itu apa secara langsung kasarnya atau global. Global saya itu maksudnya. Macam-macam kan bukan tahu dan saya kemudian baca menarik juga ke zakatnya itu. Jadi Pak, kamu tadi itu. Kalau ulama itu kalau misalnya apa berkeyakinan ambo dak kamu keluar zakat, itu bisa. Contoh tadi, nyutup pangsari yang cek tanam lado kutu, satu lado wedang, satu tomat contoh nak nyumpur 3. Kalau nak kabar zakat seumur hidup, pakai pendapat ulama yang nak kabar zakat tadi. Kalau kabar zakat kita pakai lu pendapat ulama. Pendapat ulama tadi itu tuh, yuk kita kiaskan kepada orang maka sebetulnya tadi yang kita usahakan tadi. Yang kita usahakan kalau pada masa dulu orang baru usahanya berdagang, berapa kisaran harga dagang yang tadi itu? Sampai 45 juta contohnya sekali panen contohnya, atau dapat dalam 1 tahun tu lebih dari 45 juta kalau harga amehnya sekian contohnya. Dapat kita dalam proses itu kita keluarkan 2,5%-nya. Tak kumpul dah sekali panen yang lado kutu, yang tomat, yang lado kiranya terkumpul gitu 100 juta. Kalau orang yang berpandangan, ayo ulama tadi nak kabar zakat bisa, nak kabar zakat dalam tadi. Kalau kabar zakat, gitu itu aja. Kita niatkan zakat, bisa tidak? Bisa. Misal zakat gua Pak Bu, kamu neko dikecen 2,5%. Kalau teragak kita magiakan 5% zakat itu dari harta yang kita carikan, boleh tidak? Boleh. Karena yang 2,5% itu minimal tuh Pak. Maksimal itu tuh boleh terserah awak barang dia agiakan. Asaikonya terlebih-lebih biasa angin contoh nak deyo ada zakat ambo 399,9999 ribu kan ada cik rupiah le yang bertambah. Kau bertambah cik rupiah le pas 400.000. Awak dek saking perhitungannya ayo 399,999 ribu kita aja zakat.
Kalau kita agiakan zakat sampai ratus ribu, atau niat zakat tadi, sampai ratus ribu tadi dinaikkan zakat sampai tidak? Sampai. Sampai ratus ribu karena apa? 2,5% tu yang minimalnya pak. Kita agiakan 3% boleh, 4% boleh, berah kita agiakan. Tapi yang intinya benar, kita anggap mudah-mudahan kalau dari segi ayat tadi, yuk infakkanlah apa yang kita usahakan kecewa. Kadang-kadang ada orang tuh pas panen tomat banyak kan? Ya, Iya. Lagi itu kayak sedekah, main di rumah sedekah belum tidak itu. Yang pertama sekali Pak Bu, kalau kita sabut sedekah tapi bagian sedekah wajib, itu masuk kategori zakat. Kalau infak wajib, itu masuk kategori zakat. Tapi harus ada niat awak pertama sekali supaya kau memberaskan itu. Itulah yang pertama sekali kita katakan zakat. Sebab menikah Pak, misal niat kita niat elok tetapi niat kita cieknya. Ada niat dua. Niat ciek, niat dua. Kalau misalnya niat ciek ibadahnya ciek, bisa dapat pahala. Niat dua ibadahnya ciek, bisa dapat pahala dua. Contoh, kita buat puasa. Kita mengganti puasa contoh macam nak. Kira kita puasa Senin Khamis. Kita niat sekali dua. Bisa tak? Bisa. Kita kama bagi zakat. Yo, kita niatkan ikut zakat. Sekaligus kalau misalnya ada lebih rasanya, yang lebih itu ambo niatkan sedekah. Bisa atau tidak? Bisa aja. Tapi kalau cik sedekah yang kita niatkan, ia sedekah yang masuk di lah. Kalau zakat kategori lah. Sehingganya supaya berhasil rasanya Pak, kita niatkanlah zakat entah. Entahnya kita niatkan zakat. Balabia piti zakat tadi, tak kabar kurang piti waris. Sebab zakat itu masuk kategori infak yang wajib. Zakat itu masuk kategori sedekah yang wajib. Sehingga pahalanya itu sama aja orang sedekah Pak. Kata Allah, masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti seincik biji. Ambatat sab'a sanabila, dari cik biji tadi tumbuh menjadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 kalikan 10, 700. Cik kita agihkan 700 balik kawan. Itu masuk dari segi zakat tadi. Pahala zakat mana itu pula? Ada cerita. Ya Pak. Kalau masyarakat kan kalau hitungan tinggi itu tidak tahu masyarakat. Iya. Ini kita UMP hitungan rendah. Kalau 1 juta itu kilo dapatnya operasinya panen contohnya. Yang 1 juta itu berapa kita? 1 juta. Hanya kadang ikut Pak. Kalau kita lihat dari segi nisab, 1 juta dapat sebulan. Tentu nisabnya harus sampai lah. Kalau dari segi nisab sudah dipandang ulama. Tapi kalau tetap juga kita akan menaikkan sedekah atau zakat, bisa tak? Bisa juga, kan? Tapi barangnya kok misalnya kita niatkan, kalau dari segi kita niatkan sesuai sama yang perdagangan tadi, kita keluarkan 2,5%. Kalau 100.000 berapa jadi itu Pak? 2.000 matui. Kalau 1 juta 25.000. 25.000. Segitulah apa jadi. Babu. Ya. Tapi kalau untuk penerimanya masalah ada juga ya. 8 Bu, ya. 8. Yang mungkin kalau seandainya risiko kalau biasa kan awak tidak salah. Orang. Menyalurkan. Cuma awak tuh kan di itu yang tidak sampai 4 bagian itu doang. Atau di situ kalau yang 8 itu tak masuk anak yatim. Enggak masuk. Jadi pendistribusian aku kan kalau ternyata zakat aku sampai ke anak yatim atau sama yang menerima yang menerima tadi ikut dia tercampur kan yang untuk anak yatim itu kan ada alokasi uang anak yatim. Nah kadang-kadang zakat itu kan ada sih sampai ke anak yatim gitu itu bahasa artinya Pertama Pak Bu dari segi ayat. Kalau yang asnaf itu ada 8, itu surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi sampai akhir ayat. Ada 8 sadonya. Atau fakir, miskin, amil, mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, budak hamba saya dan lain-lain sebagainya. Dalam persoalan itu anak yatim nak ada. Pertanyaan cik, ada anak yatim? Cik anak yatim, yo. Kiranya anak yatim ke miskin lo, bisa nak dia zakat? Bisa. Yang payahnya Pak Abu, kalau misalnya anak yatim tadi kira piti banyak,
Anak yatim piti banyak, itu tidak bisa kita agih. Kalau kita agih aja, Ustaz, tentu penyaluran zakat harus sesuai dengan yang dikatakan dari segi Al-Quran. Siang kan Nabi kau, orang yang bagi zakat, tidak. Orang bagi zakat itulah tugasnya itu. Yang menyuajakan zakat kepada amil, yang bertanggung jawab sesudah itu amil tadi. Maka amil harus sadar. Sebab pernah tahun petang Pak Bu, yang bertanya kamu Ustaz, kok misalnya piti zakat gua kan banyak lebih gini gua aja. Yang orang mana pun tak lebih banyak anak. Kita bangun untuk bangun masjid aja, tidak bisa ada aja Bu. Ada yang macam itu Bu. Kita bangun piti zakat gua untuk bangun masjid, tidak bisa ada aja Bu. Karena zakat gua lah khusus untuk 8 asnaf sadonya itu. Yang utama bana fakir miskin. Tidak ada di jorong itu sebab orang fakir miskin cari ke jorong yang lain. Itu yang diharapkan itu Bu. Karena zakat gua harus ke 8 itu yang baik. Tapi yang utama bana fakir miskin. Ada. Ya kalau mungkin waktu pas bulan puasa itu mungkin ada yang ambil zakat tak tahu lah ya. Untuk tarik kata sendiri rasanya yang khusus menerima ambil zakat mungkin masuk zakat mal gitu ya mungkin nggak ada. Kalau mungkin bulan puasa mungkin ada yang menerima orang gitu ya. Tapi kalau seandainya mungkin ada masyarakat pengen zakat mal itu tuh karena kayaknya ada kadang-kadang ada masyarakat tuh ya yang zakat tuh akhirnya mau masyarakat mengenai Surabaya sama kan tak. Nah jadi satunya beko yang akan kurang mengeluarkan zakat tapi nak tepat sasaran, nah gitu loh. Mungkin kalau belum masuk pun bisa ada mengakomodir. Jadi dua kadang-kadang mungkinnya pengen mengeluarkan zakatnya 2 bulan, penyerahannya kama gitu lah dan pendistribusiannya itu baru caranya gitu. Iya. Jadi gitu sebut. Kiro banyak orang awak tidak tahu ada sejarah Nabi kiro. Bahas sejarah Nabi. Kironya Nabi gogo ada petugas-petugas zakat itulah amil zakat namanya. Pada masa Nabi. Kalau di situ ada namanya. Coba sanas. Ada UPZ itulah yang dikatakan sebagai amil. Sebab yang amil itu amil zakat itulah orang yang mengumpulkan, orang yang mendata, orang yang mendistribusikan. Itulah yang dinamakan sebagai amil zakat. Nah, yang di Indonesia contoh kan, saya yang bertugas resmi dalam mengumpul zakat tadi, itulah Basnas. Yang di bawah itu misalnya di kecamatan itulah ada UPZ. Kini kan ada rencana membuat UPZ di negari. Terbentuk UPZ di negari ini masuk kategori amil. Kita menjarahkan zakat ke amil tadi. Karena kita agih itu kita syarakat ini yang membagi konsep itu. Kan ada program-programnya yang penting tepat sasaran kepada 8 asnaf tadi. Babu, ada Bu? Ya. Cuma akhirnya kan tak sampai kali menjadikan kan masyarakat jadinya kan. Iya. Ada ini artinya pengen masyarakat. Iya. Cuma berhubung akhirnya ke pembangunan masjid atau surau jadi kan tak sampai. Nah kalau untuk mensiasati itu kita tahu apa mengambil yang tahu patah pun tak punya kan enggak gitu loh. Jadi gitu Pak Bu. Pertama sekali tanggung jawab awak mengeluarkan zakat kan tentu kita agihkan zakat. Kironya ndak do bersubuk dia ambil zakat tak sia-sia yo kiro kita agihkan masjid. Pertama orang masjid tentu harus tahunya. Harus tahunya iko bagian zakat atau tidak. Sebab beko kalau nyasa terima saja kita lapeh tanggung jawab awak karena kita lah bagian zakat Pak. Kita niatkan kita anggapnya sebagai amil kalau ia mengumpulkan. Tapi kalau misalnya memang tidak kamu mengumpulkan zakatnya contohnya, tidak amil kita cari orang yang mengumpulkan zakat benar. Sebab kalau tidak beko Bu, misal kita agiah, misal ambo tidak mengumpulkan zakat do, kita paso je orang untuk mengumpulkan zakat. Padahal dia bukan amil. Kita paso, makanya bisa kita salah. Tapi kalau dia tahu, ambo yo amil saja. Gila zakat ambo beko ambo membagikan saja. Akhirnya awak magiakan zakat, lah lepas tanggung jawab itu. Lepas tanggung jawab. Kirunya yang dari ambil tadi itu salah prakteknya. Bahas salah prakteknya, ayo kiru itu bangun saja. Salah praktek jadi kan? Siapa kepada so? Amil jadi leh, bukan awak. Sehingga tanggung jawab awak tu magiakan ke amil. Jangan kita pasal orang jadi amil. Agar itu. Kalau yang lainnya jadi amil, kita agiakan ke amil. Sehingga supaya be aman Pak Bu. Aku saran dari bos kita. Supaya be aman, kita serahkanlah ke lembaga yang resmi. Itu jadi leh. Kita agiakan ke lembaga resmi. Kau ambo berzakat. Aku sekian zakat ambo. Tuh, situlah selesai. Lapen selesai. Kalau tadi Ustaz disiku kan ada tadi asal nama itu amil. Ya. Jadi contoh bagian sama. Ya. Ke surau misalnya kan. Dari yang program itu misalnya kemudian tidak misalnya untuk amil itu yang boleh bagian lah. Ini tidak boleh untuk posisi bagian atau masyarakat zakat ambo ke amil masyarakat itu presentasi baru bagi data.
Nah, jadi kalau persoalan amil kok Pak Bu, kan perbedaan hasil ijtihad ulama gue berbeda. Nah, hak amil gue beda-beda saudara Bu. Kadang ada yang mendapat 5% atau yang 10% itu tergantung kesepakatan. Tapi jangan sampai sedoh itu. Misalnya kita agiakan amil, kok zakat ada 10 juta gua. Kira untuk amil satu 10 juta, yang fakir miskin ada kita ada agiara. Itu kan hebat jadi. Karena yang disebut urutan dari zakat tadi itu innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin. Fakir miskin gua duluan. Oh kita ambil presentasinya beko untuk ambil 10% atau 5% atau 2,5%. Kita agiah amil tadi. Sehingga ambil tu kecil orang kadang itu Pak Bu. Ada di kampung-kampung okay? Yang ambil tadi go, yuk ikhlalillahi taala aja no. Tak ada biayanya diagiahnya dari zakat tadi, padahal dari segi ayat ada bagiannya. Ayo baku diambil korupsinya mah bukan korupsi. Emang ada haknya bagi ambil untuk karena ini mengelola zakat tadi. Sehingga untuk ambil gogo ketentuannya lah ada Pak. Contoh misalnya, oh Ustaz kita ikuti sajalah pemimpin karena itu bagian dari perintah Allah, ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Taati pemimpin. Di negara awak berapa contohnya? Oh kok 5% kita ambil 5%, 10% kita ambil 10%, atau 2,5% kita ambil 2,5%. Jadi dalam persoalan itu hasil ijtihad jadinya Pak. Hak amil tadi itu hasil ijtihad dari segi ulama. Itu intinya Pak kalau bagian amil tadi. Jadi Mbak Abu yang tadi aman. Jadi Mbak Abu, ya. Ya. Soalnya kan walaupun tak banyak, tapi dia kan bikon aku Ustaz. Ya waktu mungkin kalau yang zakat per tahun mungkin agak lumayan banyak, tapi sekarang mungkin yang bagus itu yang pengen masakan waktu pas panen. Iya. Panen itu kan setahun mencari lo kecamatan ambil zakatnya sekarang mau apa yang masyarakat kok mungkin nominal cuma 22.000 dan zakat kayak gitu. Iya. Itu mengubah yang nggak sampai, mungkin nggak sampai. Jadi kalau yang ada tadi Bu, kan misalnya ada orang zakat 25.000 atau 50.000, teragam mengagiakan kita agiakan kamil, contoh bisa. Kita agiakan saja kamil Bu. Contoh siapa Biko, misalnya ibu-ibu, contoh ada gini Pak. Apa semua ibu ragu contoh. Pas lu kebetulan ambo dak Iwasnas. Bertugas di Wasnas dulu gitu kan. Aku ragu apa-apa ibu-ibu rasa Biko, aku telepon, "Ustaz, ambo kamu melakukan zakat, kini bisa enggak usah tolong agiakan ke amilnya?" Bisa, ambo tolongan agiah Biko. Ambo pengen magi tahu Iko. Aku zakat dari ibu Iko, ibu itu. Aku pitihnya aja. Ambil kunci doa ibu langsung dari situ kalau yang siap nemu zakat tadi karena sudah terima tadi itu. Saya magiahkan ibu Iko itu makanya minta KTP Iko kan. Ambo menolakkan bisa. Atau misalnya yang dai Wasnas di Selempawang si Arizon Termizi bisa aja tuh, Termizi Taher, ini kan di apa bisa. Atau kok KUPZ langsung bisa juga gitu kan. Jadi itu tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya rasanya yo kau Ustaz salah, dek kami lah tahu sama Ustaz bakar aja di Basnas 10, kau Ustaz kami agiahkan zakat bisa agiahkan situ bisa. Ada surat terima fotonya Beko. Ada surat resminya Beko. Ambo pakai situ. Kok 25.000 Pak Ibu? Anda agak Bu. Iya. Ya. Cuma kadang kan waktu tetangga ada tampak kok bisa tak orang kisaran Ustaz kalau bisa kawasan itu tetangganya itu bisa dari bagian. Mungkin kalau karena kecamatan cakupan kan lumayan kadang. Iya. Kalau pengen kemarin balik Ustaz tadi kan mungkin tetangga yang itu bisa nak di ada permintaan kayak gitu atau di pengadilan. Ayo, bisa Bu. Jadi kan Iko, banyak orang tak tahu bahwa zakat Basnas Gogo ada namanya zakat muqayyad. Zakat muqayyad go, misalnya kita berzakat 10 juta. Ustaz, ambo minta zakat yang ambo 10 juta gogo untuk yang di sekeliling rumah ambo karena banyak yang membutuhkan. Diminta pribadi ke Basnas bisa Basnas maupun tu. Cuman Basnas beko mencari yo berhak tindaknya uta. Yo masuk 8 asnafnya tindak itu. Misalnya dia saran ibu, yo 10 juta go untuk 10 orang di sekeliling rumah ambo aja. Aku saran ambo ada 10 orang gogo. Kiranya dari 10 orang tadi itu tuh dicari di Basnas kira 9 orang yang berhaknya. Yang seorang gua alun kategori fakir miskin le Bu, alunnya jadi kategori fisabilillah le, kategori bercukupannya aja. Carilah seorang lain bisa nak itu bisa. Karena itu kategori zakat muqayyad. Zakat muqayyad gua dikuatkan, yo ambo harus di lingkungan iko balia, enggak boleh apa-apa ke tempat lain bisa digituan. Ada surat-suratnya beko bisa di kitchen itu gitu kan. Tapi kadang itu yang kok misalnya zakat 25.000 harus balik kamari balik sah.
Tentu kita pakai betul-betul saja jadi kalau ikut menyerahkan zakat kita agihkan melihat tentu untuk administrasi saja jadi kalau kan. Tapi kalau untuk zakat yang tinggi-tinggi bisa kita apakan harus balik kasih kuliah Ustaz kok ada program Basnas untuk membantukan pendidikan, agih bantu pendidikan untuk di jorong siko balik aja. Bisa nak? Bisa. Bisa ada zakat mukayat istilahnya, Bu. Nah, itu. Jadi intinya kalau misalnya ragu Ibu tanya, kami minta di siko balik Ustaz. Kalau enggak kami nak niwa lagi zakat bisa, tetap bisa ada agih. Program Basnas untuk fakir miskin saja. Fakir miskin lain masih ada Pak. Bisa konsumtif lebaran kan aja tuh. Konsumtif lebaran yang kini mengelola amin. Kalau mau di tahun kepatang, ambo ada dapat tuh dai dia gelo carilah dai 20 orang dekat tempat tinggal. Asik gue di puncak lebat tentu bersebut 20 orang. Nah, itu kalau yang apa kan. Tapi kalau mau di kini wallahu alam lah karena itu kejadian mungkin ke hari Kamis atau hari Rabu bisa yang dia punya. Tapi ada bantuan-bantuan yang itu. Tapi supaya kue rasanya Pak, Bu. Itu kan makanya disarankan di Basnas Patang tuh untuk pembentukan UPZ Nagari. Supaya bisa dikelola di Nagari gue langsung tuh. Kalau kecamatan skopnya luweh aja. Kalau Nagari mana tahu Nagari gue pemasukan dari zakat juga gue 100 juta, bisa nyobagi di 100 juta itu di Nagari itu langsung beko. Sehingga untuk itu diajak lo balik dibentuk UPZ di Nagari. Kalau alun kamangan nyerahkan zakatnya tapi harus balik ke tempat Abu bisa. Itu zakat mukayat. Itu bisa Pak. Baik Bu. Aman Bu? Aman. Boleh Pak? Allah aman. 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 Jadi itulah Bapak dan Ibu pertemuan kita hari ini agak lebih fokus tentang persoalan zakat karena itulah untuk pembersih jiwa dan diri kita. Jadi sebagai kesimpulan yang mana intinya zakat adalah untuk mensucikan diri dan harta kita. Mari kita sucikan diri, kita sucikan harta supaya salah satunya supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, terlebih dan kurang hamba mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.